Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini ya, cuaca mendung. Baru saja tadi hujan deras ya. Hujan di musim semi itu memang indah ya teman-teman. Rasanya hangat ya, nggak begitu dingin. Ya seperti hujan di musim di Indonesia ya. Jadi lebih enak ya buat merenung ya. Ya hari ini saya mau share ya tentang jenis-jenis kecanduan ya yang akan menyerang teman-teman ya ketika eh, sampai di Jepang. Apa saja jenis-jenis kecanduannya ya? Langsung saja ya teman-teman ya. Yang pertama itu kecanduan ini ya, rokok ya. Jadi karena mungkin ya teman-teman ya, suasana kerja di Jepang itu hektik ya, jadi sangat sibuk. Mungkin juga ada yang stres ya, sampai stres ya, tergantung tempat kerjanya ya. Kalau di tempat kerja saya nggak begitu stres ya, jadi ya biasa aja ya, lebih stres di Indonesia ya sebenarnya. Nah itu kalau sudah stres ya mungkin ya teman-teman ya, nanti ada yang mulai-mulai ngerokok ya, jadi ngerokok sebatang, dua batang, kok enak ya. Akhirnya keterusan ya, akhirnya ya kayak sepur ya teman-teman ya. Sehari bisa sebungkus, dua bungkus ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi buat ngilangin stres ya ngerokok ya, jadinya eh, bisa sampai di level kecanduan teman-teman ya. Terus yang kedua ya sampai yang kedua itu jenis kecanduan ini ya teman-teman ya. Canduan makan babi ya. Jadi awalnya kita nggak sengaja makan mungkin ya. Jadi nggak sengaja makan karena kanji babinya itu nyelip ya. Dikomposisi kan kanji semua ya, nyelip nggak ketahuan. Makan dan rasanya enak ya. Kalau kata teman kerja saya yang orang Vietnam ya, dia kan bawa bekalnya kan ini ya, daging babi ya. Tak tanya itu, emang daging babi rasanya gimana? Kayak ayam memang. Apakah rasanya kayak ayam? Saya tanya gitu ya. Kata dia, iya rasanya kayak ayam, enak katanya gitu. Oh. Dan itu teman-teman bisa kecanduan ya makan daging babi ya. Kalau yang non muslim sih nggak masalah ya. Nah kalau yang muslim ya, ya nggak masalah juga ya, bebas orang di sini ya, nggak ada yang larang. Ya itu lama-lama ya jadi keseringan ya, kecanduan makan babi, daging babi ya, itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Untuk apakah nanti itu dosa atau tidak ya saya nggak urusan ya, itu kan masalah privasi sendiri-sendiri ya. Saya tidak ada urusan dengan itu, saya cuma mungkin menginformasikan saja ya. Jadi bisa bikin ketagihan juga ya kalau enak. Terus yang ketiga ya, itu adalah kecanduan minum alkohol ya, atau sake kalau di Jepang ya, atau bir ya. Mungkin awalnya coba-coba ya, karena di sini kan seringnya hawanya dingin ya, dingin sekali ya. Seperti sampean kalau masuk kulkas ya, atau sampean setting AC sampai di level 5 derajat ya. Itu saya biasanya kalau nyeting AC itu 27 derajat itu udah dingin teman-teman ya. Kalau di bawah lagi tuh saya sampai bisa ngeringkuk ya di kasur saking dinginnya. Kalau sampai 26 25 ya, kadang kan istri saya suka nyeting segitu ya, dia masih kegerahan kalau 27. Terus saya kedinginan ya, bisa masuk angin. Nah di sini lebih parah teman-teman ya, AC alami ya, jadi langsung dari alam. 5 derajat, 0 derajat, nanti kalau musim dingin minus. Dan kalau di pabrik itu minus 20 derajat kalau sampean di
retoko atau yang freezer itu ya, ruangan freezer untuk daging-daging beku ya. Wah, itu tangan sampean ya, telapak kaki, telapak tangan tuh sampai terasa sengkring-sengkring ya, atau nyeri ya. Biasanya kalau habis itu kita bilas ya pakai air panas ya, biar anget tangannya. Beneran mas, air panas dan nggak melocot ya, karena memang tangan kita dingin ya. Nah, itu biasanya di sini ada tradisi namanya nomikai ya. Nomikai itu minum-minum ya. Jadi untuk menghangatkan badan, minum-minum bir atau sake ya. Tradisi orang Jepang ya. Dan di sini karena kita tinggal di Jepang ya, mungkin ada yang mengikuti ya. Jadi nyoba-nyoba nomikai, wah enak anget ya. Terus nanti lama-lama sampai ketagihan ya. Lihat, kecanduan minum bir ya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Namanya kan cuman informasi ya. Jadi bisa kecanduan ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak minum bir kok kayak ada yang kurang ya. Tidur nggak nyenyak ya. Jadi minum. Lama-lama ya bisa kecanduan teman-teman ya. Ya dari pengamatan saya saja ya. Cuma mungkin ya ada yang cuma sedikit nggak kecanduan. It's fine ya. Bebas. Nah, itu bisa jadi ya teman-teman kecanduan minum bir, sake. Karena teman-teman Vietnam saya juga banyak ya cewek-cewek itu. Dia nggak ngerokok tapi minum bir ya. Jadi mereka hobinya party ya. Kalau misalkan ketemu sama temen tuh party ya, minum-minum bir gitu ya. Mau muda mau tua ya, saya tanya kebanyakan seperti itu ya. Orang-orang Jepang juga yang teman saya Vietnam yang istrinya orang Jepang tuh, saya tanya istrinya ini minum bir juga. Iya, dia minum bir, nggak ngerokok tapi minum bir, minum sake, minumnya kuat gitu. Seperti itu teman-teman ya, kecanduan minum bir, alkohol ya. Ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Yang penting sampean tahu batasannya. Kalau cuma untuk menghangatkan tubuh ya sesekali aja ya. Terus kecanduan selanjutnya itu kecanduan cewek ya, buat yang laki-laki, dan kecanduan cowok ya buat perempuan. Karena di sini bebas teman-teman ya, tidak ada norma-norma yang harus maksudnya untuk misalkan sampean tinggal seapartemen ya sama cewek lawan jenis atau yang cewek dengan cowok ya, itu tidak ada langgaran ya, tidak ada pelarangan ya. Jadi di sini mungkin karena kerja jauh ya dan bebas, jadi banyak ya mungkin yang kesepian ya, nyari-nyari gitu ya, cewek-cewek Jepang atau cewek-cewek lain. Di sini kan banyak ya cewek Vietnam gitu ya, yang cantik-cantik, yang masih muda-muda, yang mencari kebebasan. Cuman yang itu ya, sampean nanti jadi kecanduan ya. Mungkin awalnya sekali dua kali ya, lama-lama jadi berkali-kali ya. Dan itu maaf ya, mungkin kalau sampean nggak sengaja atau apa ya, itu kan bahaya ya, bisa kena penyakit ya, misalkan kayak AIDS atau penyakit yang lain-lain ya, bahaya. Terus sampean juga pasti nanti ini ya, jadi royal ya ke lawan jenis sampean ya, entah itu cewek entah itu cowok. Entah itu nanti buat belanjain dia, nyenengin dia ya, beliin baju-baju bagus, sepatu bagus, barang-barang bagus, iPhone dan lain-lain, supaya dia seneng ya sama sampean. Dan akhirnya tabungan sampean ludes ya, des-desnya ya, tanpa sisa sama sekali, karena uang sudah habis ya untuk memenuhi gaya hidup dan memuaskan nafsu ya. Akhirnya keluarga sampean nggak terima apa-apa ya, uang nggak dikirim kayak gitu ya. Kasihan ya teman-teman ya, karena itu pasti nanti imbasnya ke sampean juga ya. Dan itu berbahaya ya, misalkan kena penyakit ya,
amit-amit kena AIDS ya, nanti selain tubuh juga sakit, nanti saat kembali ke entah itu nanti di Jepang atau di Indonesia ya, sampean kena punishment ini ya, social punishment ya, dijauhi atau dikucilkan ya. Itu kan sangat sedih ya, kesepian ya. Terus juga dari sisi materi ya, jadi lebih boros ya teman-teman. Dan itu pasti ini ya teman-teman ya, ada karmanya ya teman-teman ya. Entah sampean percaya atau enggak ya, tapi yang saya alami itu ya, apa yang kita tanam itu pasti kita tuai ya. Jadi semesta ini selalu balance ya, selalu menolkan ya. Misalkan sampean di masa lalu melakukan sesuatu yang tidak baik, nanti pasti di masa depan itu dibalas ya dengan hal yang tidak baik ya. Jadi neraca debit kreditnya itu nanti harus pasti pas itu, pasti pas, nggak mungkin enggak ya. Sangat presisi ya semesta ya untuk sebab akibat ya teman-teman. Jadi pahami itu ya, sadari itu teman-teman, jangan sampai terbawa nafsu ya di sini. Hati-hati, meskipun godaannya besar ya, ceweknya cantik-cantik ya, bohai-bohai, terus pakaiannya juga terbuka dan bebas di sini. Begitu dengan cowoknya juga ya, cakep-cakep, bebas. Jangan sampai tergoda ya dengan kehidupan bebas di sini. Karena di semesta ini sebab akibat berlaku teman-teman ya. Saya pernah dengar itu cerita dari spiritual di India ya. Jadi dia praktisi spiritual ya. Jadi untuk bukan spiritual dukun ya teman-teman. Jadi lebih spiritual ke dalam diri ya teman-teman. Jadi mencari diri sejati ya teman-teman. Ya mungkin nanti teman-teman bisa nyari sendiri ya kalau sudah mengalami itu. Dia itu bercerita, jadi dulu ada seorang bapak-bapak ya, dia mau membunuh sapi ya, membunuh sapi. Nah kebetulan itu sapinya itu masuk ke rumah ini ya. Jadi ke di situ tuh ibarat tuh namanya apa ya, orang suci di situ tuh namanya pendeta apa ya, pendeta lah ya kalau di India ya, pendeta lah ibaratkan ya. Pendeta yang suka bertapa ya, pertapa lah ya, gampangnya pertapa, masuk ke gubuk pertapa. Nah terus pertapa terus yang orang yang punya sapi itu, bapak-bapak nanya, oh sapi saya di dalam rumah sampean, itu tolong bawa ke sini kan. Nah di situ pertapanya ya bantuin, padahal cuman bantuin doang ya, sapinya didorong pakai tangannya pertapa ini ya, didorong keluar ya dari rumahnya dia ya, supaya bapak-bapaknya bisa ngambil sapi itu ya. Nah saat di kehidupan selanjutnya ini, si pertapa ini lahir ya, maksudnya lahir kembali ya, mungkin reinkarnasi ya ceritanya reinkarnasi jadi anak muda ya, tampan, dan dia masih ini ya, jiwa pertapanya masih tertanam di diri. Jadi dia di kehidupan selanjutnya itu juga masih ini ya, belajar menjadi pertapa. Kemudian dia ini jadi diundang ke rumah seorang teman ya, suami istri, untuk tinggal di rumahnya pada saat itu ya. Nah saat tinggal di rumah itu, karena ini tampan ya pendetanya ya, jadi yang sudah reinkarnasi ini ya ceritanya, yang istrinya yang punya istrinya temannya ini suka ya, tertarik sama pendetanya. Pas berdua sendiri ya, maksudnya cuman berdua di rumah, si istrinya tuh menggoda ya si pendeta ini,
Tapi kan pendeta ini petapa ini sudah teguh ya sama keyakinannya ya. Maksudnya dia nggak mau melakukan hal itu ya, yang tidak senonoh itu, karena itu juga bukan istrinya ya, istrinya temannya. Dan akhirnya yang istri temannya maksa ya, dan pendetanya tetap nggak mau. Terus si istrinya ini memfitnah ya, jadi teriak-teriak, penduduk datang katanya si petapanya ini mau memperkosa dia ya. Dan akhirnya petapa ini dihukum ya, meskipun dia sudah bilang ya, saya itu tidak mau memperkosa dia, jadi dia itu difitnah. Saya sudah bilang jujur, saya tidak melakukannya. Tetap aja ya dihukum ya, dan petapa ini menerima ya. Dan tahu akhirnya hukumannya apa? Hukumannya tangannya dibuntung ya, dua-duanya. Dan dia akhirnya sadar ya, oh, jadi dari cerita itu tuh menyadarkan kita ya, ternyata ini tuh balasan dulu waktu di kehidupannya di masa lalu. Dia pernah dorong, jadi sengaja dorong itu sapinya ya, meskipun dia nggak ada niatan untuk itu ya, jadi nggak sengaja gitu ya, jadi dorong sapinya itu supaya diambil bapak-bapak itu ya. Nah, dan setelah kejadian itu, nah sebelum pertapanya dihukum ya, jadi kan pas digoda sama istri temennya itu kan, pertapanya bilang ya, kan kamu sudah punya suami gitu ya, saya nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya suaminya dibunuh sama suaminya itu, temannya pertapa itu dibunuh sama istrinya, teman-teman. Jadi dibunuh. Terus yang istrinya ngomong, sekarang suami saya sudah meninggal, jadi saya sekarang sudah janda, kamu mau nggak sama saya gitu. Nah, pertapanya tetap nggak mau ya, soalnya dia juga mungkin nggak tahu ya, nggak mau, mungkin dia sudah di prinsipnya dia tuh petapa nggak boleh nikah misalkan ya, saya nggak tahu, intinya dia nggak mau ya, tetap nggak mau. Akhirnya ya difitnah itu ya teman-teman, dan tangannya dibuntung. Dan itu cerita menyadarkan kita ya, bahwa semuanya ada sebab akibat ya, dan balasannya sangat presisi teman-teman ya, tidak pernah meleset. Mungkin saya juga sedang mengalami karma atau sebab akibat yang dulu pernah saya lakukan. Dan cara menghadapinya gimana ya? Terima teman-teman ya. Terima apa adanya yang ada sekarang itu. Terima. Mungkin dulu saya pernah melakukan kesalahan. Ketika kita menerimanya ya, sebab akibat itu hilang ya, karena kita menerimanya dengan cinta ya. Jadi apa yang diberikan hari ini, terima dari ini ya, dari semesta ini ya, kita hargai ya, terima dengan sepenuh hati ya, dengan cinta dan kasih. Dan tahu nggak itu, yang istri yang membunuh suaminya sendiri itu ternyata dulunya adalah sapi ya teman-teman. Jadi pas sapinya itu diambil sama bapaknya itu, dia disembelih ya, dibunuh. Dan yang bapaknya itu akhirnya sekarang dibunuh sama istrinya. Jadi sapinya reinkarnasi jadi istrinya, bapaknya itu yang suaminya itu jadi suaminya lagi, terus dibunuh sama istrinya itu ya. Dengan kata lainnya, dibunuh sama sapinya sendiri ya, yang di kehidupan masa lalu. Ya mungkin itu cerita ya, gosip lah ya, sampean boleh percaya atau enggak, saya cuman gosip aja ya. Tapi saya meyakini ya, karena saya juga sudah mengalami ya, hal-hal yang saya lakukan dulu akhirnya di kehidupan selanjutnya,
di masa depannya itu, di masa selanjutnya itu saya mengalami ya. Jadi akibatnya apa? Wah, dulu saya pernah melakukan ini, jadi akibatnya saya merasakannya. Dan untuk menghadapi itu ya kita terima ya teman-teman. Jadi kita bertanggung jawab penuh ya atas diri sendiri ya. Jangan sampean terus kalau datang ke ustadz gimana nih biar saya gini nggak susah hidupnya ya, nggak bisa teman-teman ya. Tetap teman-teman ya yang bisa mengubah hidup teman-teman sendiri ya. Nggak ada ustadz atau lain-lainnya itu ya. Tetap sampean ya yang harus merubah ya dalam diri Anda, merubah kehidupan Anda ya. Ya supaya sebab akibat itu hilang ya kita lakukan semua dengan cinta kasih ya. Ketika kita melakukan dengan cinta dan kasih ya nggak akan ada akibat ya teman-teman ya. Nol ya. Karma itu berhenti ya. Dan untuk kecanduan yang terakhir teman-teman ya, dan ini bikin saya kecanduan ini ya sampai saat ini ya, yaitu kecanduan mandi air hangat teman-teman. Nggak tahu kenapa sampai sekarang saya tuh kalau nggak mandi air hangat, pokoknya mandi air hangat gitu pokoknya maunya, karena dingin teman-teman air di sini ya. Dari awal kita datang itu kan suhunya udah 5 derajat ya. Jadi tuh kebiasaan mandi pakai air shower itu, diangetin airnya, dipanasin, dan kita mandi itu pakai itu ya, badan jadinya rileks semua ya. Dan sampai sekarang sudah musim semi ya, walaupun nggak begitu dingin ya tetap aja ya pakai air hangat ya. Jadi saya sudah ngalahin anak saya sendiri ya. Anak saya kan mandinya air hangat juga ya. Saya sekarang malah mandi air hangat terus-terusan ya. Nggak tahu udah beberapa, hampir ada sebulan lebih lah. Mungkin nanti musim panas ya tetap aja mandi air hangat ya, karena enak teman-teman ya. Dan saya kecanduan ya pakai mandi air hangat ini ya. Soalnya tinggal mencet tombol aja teman-teman langsung hangat. Dan kita tinggal shower gitu kan. Wah, enak pokoknya. Hal yang paling nikmat ya mandi air hangat di Jepang ya. Nah itu ya teman-teman ya, 5 kecanduan yang pasti ya, yang mungkin akan menyerang teman-teman ya kalau nanti kerja di Jepang ya, hidup di Jepang lama ya. Semua kembali ke masing-masing teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa tetap sehat ya, tetap bekerja, jadi menikmati hidup ya. Jangan sampai hal-hal tersebut merenggut ya kenikmatan hidup teman-teman ya. Ya itu saja teman-teman ya. Semoga info ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat, bahagia, damai selalu ya. Terima kasih.